Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman online semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sedang memiliki kesulitan, semoga Allah senantiasa mudahkan dan memberikan kekuatan. Jangan lupa share, like, dan komen serta subscribe channel ini agar kebaikan ini tidak terhenti sampai di channel ini saja ya teman-teman. Teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit sharing terkait adab-adab dalam menyampaikan nasihat. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada teman-teman nih, teman-teman pernah gak sih dinasehatin terus kita ngerasa gak terima, atau kita balik di posisinya, kita yang nasehatin orang tapi malah yang dinasehatin gak terima dan malah galakan orang yang kita nasehatin? Pasti kita bertanya-tanya dong, kenapa sih dia kesel? Kenapa sih dia marah saat dinasehatin? Padahal kan niat kita baik nasehatin dia. Sebagian besar sepertinya pernah ya teman-teman mengalami kejadian seperti ini. Sebetulnya apa sih tujuan kita nasehatin orang? Apakah karena dia teman kita? Ataukah karena kita sayang kepada teman kita tersebut? Atau karena kewajiban kita sebagai seorang muslim harus saling menasehati? Nah teman-teman, kita sepakati terlebih dahulu ya, bahwa manusia itu tempatnya berbuat salah, berbuat dosa, dan juga lalai. Kita sepakat nih seperti ini ya sifatnya manusia. Nah, untuk itu dibutuhkan nasihat. Tapi ketika kita ingin menyampaikan nasihat ke orang lain, jangan lagi pas kita emosi meledak terus kita menasehati orang lain dengan cara marah-marah. Tidak seperti itu ya teman-teman. Itu bukan cara yang ahsan. Dalam Islam ada adab-adab yang harus dipenuhi ketika memberi nasihat. Jangan sampai kita memberi nasihat ke orang lain tapi malah membuat orang lain yang kita nasihati sakit hati karena cara kita yang menyampaikan nasihat tersebut kurang ahsan. Nah, terus gimana dong kalau misalkan kita sudah nasehatin orang tersebut tapi dia gak mau dengerin atau gak mau menerima nasihat kita? Ya tidak apa-apa teman-teman. Yang jelas kita sudah menyampaikan nasihat tersebut. Perkara dia mau menerima atau tidak nasihat yang kita sampaikan, kita tidak boleh memaksakan hal tersebut. Terus gimana dong caranya yang ahsan untuk menasehati orang lain? Nah ini nih teman-teman, poin-poin penting dalam memberi nasihat. Berikut adab-adab memberi nasihat. Yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan perbuatan tapi tidak diniatkan dengan niat yang ikhlas, maka amalan yang kita lakukan itu tidak bernilai, bahkan sia-sia dan tidak akan diterima. Misalkan nih, kita udah nasehatin orang tapi niatnya karena ingin dipuji. Nah ini berarti kita tidak mengawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang kedua, caranya harus benar, sesuai dengan syariat Allah dan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang baik. Jangan sampai kita menasehati orang lain dengan kata-kata kotor, dengan cara mengumpat, atau bicara jorok. Tapi gunakanlah kata-kata yang baik, lemah lembut, dan mengandung hikmah. Yang keempat, tabayun. Misal nih, kita mau nasehatin orang, kita harus tahu dulu apa yang terjadi. Jangan asal percaya aja sama gosip atau kabar yang tidak jelas dan simpang siur. Kita harus cross check nih teman-teman, apakah kejadian tersebut benar adanya. Kita konfirmasi dan klarifikasi. Yang kelima, tidak boleh memaksa agar nasihat diterima. Nah tentu teman-teman ya, harapan kita menyampaikan nasihat itu kan untuk diterima oleh orang tersebut. Tapi kalau misalkan orang tersebut gak mau nerima nasihat yang kita sampaikan, ya sudah, tidak apa-apa. Karena hidayah itu murni milik Allah ya teman-teman. Jadi kita gak bisa maksa orang tersebut buat ngikutin nasihat yang kita sampaikan. Kita doakan saja supaya teman kita itu mau berubah menjadi lebih baik dan mau mendengarkan nasihat yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, tidak menasehati di depan umum. Kebayang dong ya teman-teman,
Gimana sih rasanya kalau dinasehatin di depan umum itu? Pasti malu banget dan kita merasa tersinggung. Maka sampaikanlah nasihat ketika kita sedang berdoa saja dengan orang tersebut. Yuk, kita penuhi adab-adab ketika memberikan nasihat tadi. Semoga bermanfaat.